Puji Tuhan Bapak Ibu, kita hari ini sudah masuk di bulan Maret saudara ya. Dan kalau dilihat hari-hari ini tuh cepat banget saudara. Kalau saya lihat ke belakang gitu kok tahu-tahu umur saya kok banyak juga gitu saudara ya. Padahal kayaknya baru kemarin tuh saya lulus SMA, itu berarti pikun saudara ya, kalau berarti pikun saudara, emang berarti tua banget tuh saudara ya, kalau baru kemarin lulus SMA berarti pikun. Saudara, saya bersyukur kita ini ada di dalam gereja yang terus bergerak, yang sepakat katakan amin. Gereja kita sepakat untuk kita ini menjadi gereja yang mencintai Tuhan, gereja yang nangkep isi hati Tuhan, gereja yang mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan tahun ini Tuhan berkata kepada kita bahwa kita ini dibawa Tuhan kepada sebuah pengalaman growing stronger. Semakin kuat dengan Tuhan. Nah saya rindu kita akan membaca sama-sama firman di dalam Kejadian 32. Kejadian 32 kita akan baca ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32, perikop ini judulnya pergumulan Yakub dengan Allah. 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Saudara, di perikop yang kita baca ini adalah tentang hari itu Yakub itu mau ketemu dengan Esau. Saya akan ceritakan dulu latar belakang dari perikop yang kita baca ini saudara ya. Hari itu Yakub ini sudah keluar dari rumah mertuanya, baru saja keluar dari rumah mertuanya, baru saja jadi buronan mertuanya dan akhirnya karena pertolongan Tuhan aja dia luput, tidak diburu sama mertuanya lagi. Lalu setelah itu dikatakan bahwa dia akan ketemu Esau karena dia keluar dari tempat mertua, sudah gak ada tempat perlindungan lagi. Lalu firman Tuhan berkata, Yakub ini sudah kirim orang dulu untuk mau ketemu sama Esau. Lalu Esau dikatakan mau mendatangi Yakub dengan 400 pasukan, saudara. Jadi hari itu Yakub ini sangat ketakutan. Kenapa Yakub ketakutan? Tarik mundur lagi karena dia sudah tipu Esau 2 kali. 1 kali dia tipu, dia ambil haknya. 2 kali dia tipu, dia ambil berkatnya, saudara. Jadi lengkaplah sudah yang namanya semua hal tentang kesulungan yang dimiliki oleh Esau sudah diambil oleh Yakub. Dan Esau menjadi sangat marah dan hari itu jika Esau pernah berikhtiar mau membunuh Yakub sehingga Yakub melarikan diri di benteng pertahanan yaitu rumah mertua.
Tetapi hari itu dia keluar dari rumah mertua, keluar dari benteng dan dia sudah tidak punya pertahanan lagi. Sehingga siapa yang mau bela dia dan firman Tuhan bilang Esau mau datang dengan 400 orang. Sehingga itu sangat menakutkan buat Yakub. Karena Esau hari itu punya 400 orang pasukan. Yakub hari itu punyanya 4 istri, saudara ya, bukan 400. 4 istri dan 11 anak kecil. Saudara bisa bayangin, 4 istri ini, ibu-ibu ini bisa ngapain? The power of mak-mak, kalau 4 lawan 400 tetap kalah lah ya. Kenapa? Karena hari itu belum ada handphone. Kalau hari ini ada handphone, mak-mak bisa viral, saudara ya. Tapi enggak bisa saudara, hari itu enggak ada kuasanya. Sehingga Yakub tahu bahwa inilah masa di mana dia maju kena, mundur kena. Kalau dia maju dia ketemu Esau, kalau dia mundur dia diburu. Dan kalau dia maju dia berkesempatan mati, kemungkinan besar dia mati. Kalau dia mundur, diburu dia pasti juga mati. Dan dia tidak punya cara apapun. Nah hari itu Yakub ini sudah bikin pasukannya untuk menyuap Esau terlebih dahulu. Dia sudah siapin itu yang domba-dombanya, kambingnya itu dia kirim buat Esau. Dia kirim lagi buat Esau bersama dengan budak, bersama dengan unta-unta, firman Tuhan bilang. Untuk menyuap supaya Esau enggak terlalu marah. Tapi dia tetap tahu bahwa dia masih berpotensi dibunuh sama Esau. Jadi semua hartanya yang masih sisa dibagi saudara. Ini pertama, kedua, lalu dia bagi istrinya, istri yang kurang disayang depan dulu, istri yang paling disayang di belakang, dan dia sendiri yang paling pol belakang saudara. Ini pengecut, ini pria pengecut saudara ya. Mama maju duluan, kalau ada yang tagih hutang istrinya maju duluan. Kalau ada yang mau ngapa-ngapain istrinya maju duluan. Tapi kalau ada uang suaminya maju duluan saudara ya. Ini pengecut nih, ini satu ini memang Yakub ini parah nih saudara. Nah saudara, dan di masa itu dia dalam keadaan yang sendirian banget meskipun dia itu di tengah-tengah orang banyak, tapi rasa hatinya dia itu sangat sendirian. Nah, firman Tuhan berkata bahwa setelah semua hartanya diseberangkan, malam-malam ini dia seberangkan istri dan anak-anaknya, lalu dia kembali ke seberang ke tempat awal itu, yaitu di tepi sungai Yabok, sendirian. Dan malam itu seorang pria dikatakan datang dan bergumul dengan Yakub sampai pagi. Saudara, kalau saudara lihat Yakub bergulat malam itu, ini bukan pertama kali Yakub bergulat. Ini adalah kisah kedua Yakub bergulat. Kapan Yakub bergulat yang pertama? Melawan Esau? Enggak saudara. Melawan Esau untuk hak kesulungan dan untuk berkat kesulungan? Enggak. Tapi memang melawan Esau di mana? Di dalam perut. Mari kita buka di dalam Kejadian 25 saudara. Kejadian 25. Kita akan buka ayat yang ke-21 dan sampai ayat yang ke-23. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi artinya Ishak ini dilahirkan dari perempuan mandul, demikian juga Ishak dapat istri, istrinya mandul. Tapi Tuhan mengabulkan sehingga Ribka istrinya mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Inilah pergulatan Yakub. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Inilah pergulatan Yakub yang pertama. Firman Tuhan berkata itu anak 2 kembar di dalam perut tapi bergulat. Saudara yang pernah hamil, saudara pasti tahu rasanya kalau bayi di dalam
perut saudara mulai bergerak. Atau mulai menendang. Atau mulai pindah posisi. Loh, rasanya mungkin saudara waktu itu kita rasa gini, lucu ya. Tahu-tahu ini bisa menonjol sebelah sini, bisa benjol sebelah situ. Tapi ini bukan bergerak, ini bukan obah, ini bukan molet. Ini tuh gulat, saudara ya. Saudara bisa bayangkan ini yang namanya perut itu belegedak. Ini sampai mamanya bilang, aduh kalau kayak gini nih buat apa aku hidup? Dia berkata, saking dia ini melihat pergulatan yang tidak pernah selesai dan itu selalu ada di dalam perutnya itu. Yakub bergulat dengan Esau. Dan firman Tuhan berkata, Yakub dikatakan ketika dia lahir, Esau lahir, itu dia tidak pernah jadi yang pertama. Dia bergulat begitu rupa, tapi dia tidak pernah menang. Oleh nasib, dia ditentukan selalu jadi yang nomor 2. Saudara pernah mengalami oleh nasib saudara bergulat demikian rupa dan saudara tidak pernah menang? Kalau saudara pernah mengalami, berarti saudara pernah bisa mengalami seperti yang Yakub alami. Karena nasib dia selalu nasibnya kurang baik dibanding orang lain. Karena nasib dia selalu ngalami nasib yang selalu nomor 2. Dia usahakan begitu rupa tapi tidak pernah dia ada menjadi kepala. Bahkan ketika dia keluar firman Tuhan berkata gini, Esau keluar lalu tumitnya dipegang sama Yakub. Dengan kata lain gini, Yakub ini gandol tumitnya Esau. Dan begitu keluar dia melok keluar begitu. Itu sebabnya dia dinamakan Yakub yang artinya menumit atau suka ngintili. Mengekor atau dengan kata lain Yakub yang artinya apa? Buntut. Saudara. Setelah itu memang ada kata-kata Yakub itu penipu, tapi arti kata yang asli dari Yakub adalah dia itu adalah orang yang mengekor. Makanya disebut karena dia pegang tumit kakaknya dan dia baru ngikuti begitu saja. Dia cuman menumit, ngikuti tumitnya orang. Dia tidak pernah bisa menang. Dan dia bergulat begitu rupa, itu sudah built in dalam dirinya dia. Dia pengen menang, dan dia selalu kalah. Dia pengen diutamakan, tapi ayahnya pilih Esau. Dia pengen lebih disayang, tapi ayahnya lebih sayang Esau. Dia pengen lebih diakui, tapi dia gak punya hak kesulungan. Jadi bagaimanapun juga, dia akan tetap jadi orang yang kalau makan itu tempatnya paling jauh dari ayah. Karena yang namanya hak kesulungan diberikan untuk anak sulung, yang artinya anak itu akan duduk paling dekat dengan ayahnya. Dialah yang mewarisi sifat ayahnya. Dialah yang mewarisi kejayaan ayahnya. Dan itu bukan Yakub. Sehingga pada waktunya dia bisa tipu kakaknya, dia trik, dia siasat kepada kakaknya. Asal kamu jual hak kesulunganmu, mulai besok yang duduk di situ berarti aku, bukan kamu. Mau enggak? Tapi saudara ya dikatakan tak kasih ini sup kacang merah. Dan firman Tuhan berkata, Esau bilang, halah duduk gitu aja, pentingnya apa toh? Saudara ya, dia berkata, hak kayak gitu pentingnya apa toh? Kalau pertama segala sesuatu kalau ada pesta di rumah harus dia yang duluan keluar sebagai anak sulung. Alah pentingnya apa toh? Ngono-ngono toh aja toh. Dia apa-apa wis, itu tuh kayak kamu model-model kayak gitu. Supnya bawa sini. Sepakat kata Yakub, dia bayar itu dan dia dapatkan itu hak. Dan sekali lagi dia membuat sebuah trik yang kedua untuk mencuri berkat. Yaitu ketika dia pakai yang namanya jubahnya Esau dan dia menipu ayahnya untuk dapat berkat. Dan hari itu Esau betul-betul marah. Saudara, semua yang dilakukan oleh Yakub sepanjang hidupnya, dia cuma tahu bergulat dengan hidup. Dia cuma tahu yang namanya perjuangan itu artinya bergulat dengan hidup. Kalau aku tidak bergulat, aku tidak akan mendapatkannya. Itu udah masuk di dalam pikiran Yakub. Setiap kali dia ingin sesuatu, dia merasa gini, alah nanti paling tidak ditulungi, nasib tidak akan berpihak padaku. Jadi karena itu, mari kita usahakan dengan cara kita sendiri. Dan dia sudah belajar itu berulang-ulang. Dia lakukan itu dari rumah ayahnya sampai di rumah mertuanya. Dia tetap melakukan hal yang sama. Dan kali ini mau ketemu Esau, dia mau lakukan hal yang sama dengan apa? Dengan menyuap Esau. Dia cuma tahu satu bahasa, bergulat
Itu bahasanya Yakub. Tapi malam itu firman Tuhan berkata, Tuhan menghampiri Yakub dan Tuhan ngajak Yakub gulat sekali lagi. Selama ini Yakub bergulat lawan nasib. Mungkin selama ini saudara bergulat lawan nasib saudara. Lawan keadaan saudara. Lawan mertua saudara. Meskipun mungkin tidak bergulat secara fisik. Tapi saudara tahu bahwa hidup saudara ini seperti bergulat tidak ada selesainya. Melawan sakit penyakitmu. Bergulat melawan kondisi ekonomi saudara. Bergulat di dalam rumah tangga saudara. Yang namanya kebahagiaan itu sulitnya luar biasa. Diusahakan seperti orang bergulat begitu rupa. Sehingga pada waktunya kita itu sudah lupa yang namanya Tuhan. Kita cuma tahu satu bahasa, gulat. Saudara. Tapi malam itu Tuhan datang dan Tuhan pakai bahasa yang sama. Tuhan ngajak Yakub gulat. Tuhan tuh ajaib. Tuhan tuh tahu loh cara ngomong sama kita. Dan Tuhan tuh selalu akan ngomong dengan cara yang tepat yang kita ngerti. Kalau kita taunya gulat, Tuhan akan ngajak kita gulat. Kalau kita taunya yang lain, Tuhan akan ngajak kita yang lain. Itu Tuhan banget, saudara. Nah saudara, firman Tuhan berkata, malam itu Yakub, Tuhan menghampiri Yakub dan Tuhan bergulat dengan Yakub dan firman Tuhan berkata begini. Yakub itu pegang Tuhan dan berkata begini, engkau tidak boleh pergi. Engkau tidak boleh pergi sampai engkau memberkati aku. Sampai sepertinya kayak gini. Selama ini aku mengusahakan dengan caraku. Sekarang ini aku minta bukan papaku yang ngomong berkat. Aku minta bukan mamaku yang mengusahakan berkat itu datang atas hidupku dengan cara menipu papaku, bersepakat bersekongkol dengan aku. Tapi yang kali ini aku minta adalah, aku minta surga, tanda tangan surat berkat. Kayak gitu saudara. Aku minta surga yang setuju bahwa ya ini adalah milikku. Dan firman Tuhan berkata, Yakub itu pegang malaikat Tuhan itu, pegang Tuhan itu, tidak membiarkannya pergi. Pada waktu Yakub itu bergulat saudara, kalau orang gulat saudara ya, apa yang kita lihat sih kalau orang gulat? Kalau orang gulat itu tidak bisa gulat itu jauh-jauhan. Kalau gulat jauh-jauhan itu layangan saudara ya. Main layangan jauh-jauhan, gak boleh deket-deketan. Soalnya nanti layangannya nanti nyantol saudara. Kalau namanya orang gulat itu yang namanya kulit ketemu kulit, betul saudara? Itu semua body touch, body in touch, apa tuh dengaran saudara ya. Pokoknya semua tuh ketemu di badannya tuh. Dan ketika Yakub ketemu sama orang ini, dia tahu ini orang yang berbeda. Ini bukan manusia. Dia tahu persis, ini bukan orang biasa, ini Tuhan. Sebab ketika sementara dia bergulat, dia tahu ada hadirat yang berbeda di situ. Saudara pernah enggak saudara ngalami? Ketika saudara di tengah-tengah masalah, saudara kelihatannya sendirian. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Lalu saudara mulai masuk di dalam doamu dan saudara mulai, Tuhan tolong ya aku ini ya apa Tuhan ini. Seperti doa saudara ini mulai seperti orang bergulat. Dan tiba-tiba saudara bisa rasa doa saudara itu begitu antep gitu saudara. Ada hadirat yang begitu kental, ada hadirat yang begitu tebal, ada hadirat yang begitu nyata. Saudara pernah ngalami itu? Kapan saudara paling sering ngalami yang model kayak gitu? Semakin kepepet. Saudara betul ya saudara ya. Nih makin kepepet lah baru rasa itu betul-betul nyata. Nah kenapa kok begitu? Karena kalau kurang kepepet kita kurang mencari Tuhan. Tapi Tuhan berkata malam itu dia mau membuat Yakub merasakan dia ada. Gulat itu berlangsung sepanjang malam. Dari mulai gelap sampai menjelang pagi. Saudara jangankan saudara gulat saudara ya. Saudara masak 3 jam kalau enggak berhenti saudara gini aja saudara capek. Mau
lebih capek lagi saudara, saudara mijeti saudara. Kalau istri saudara bilang, Pak sikilku kesel, pijeti ya Pak gitu ya. Atau yang ini punggungku kesel, pijeti ya. Alah saudara ya, baru 10 menit itu rasanya ini yang namanya jari-jari kita sudah kaku gitu. Sudah alasannya banyak. Iki engko yo, ndegake iki ono telepon tak angkat sik. Wis alasannya banget, 10 menit aja sudah capek saudara jari kita. Ini sepanjang malam. Gulat, kok enggak kesel? Pertanyaan saya, hari itu Yakub secapek apa itu? Itu saya rasa itu Yakub itu udah super capek. Tapi kok bisa ya gulat sampai pagi? Firman Tuhan bilang, itu orang di tengah-tengah bergulat. Dia, kalau di bahasa Indonesia dikatakan dia memukul pangkal paha Yakub sehingga pangkal pahanya itu terpelecok gitu atau keseleo gitu. Tapi di bahasa Inggris enggak dibilang gitu. Di bahasa Inggris ditulis gini, dia menyentuh pangkal pahanya dan pangkal pahanya langsung terpelecok. Sebenarnya itu orang mengalahkan Yakub dengan begitu mudah. Udah nggak pakai hitungan menit lah saudara. Wong dia sentuh aja langsung itu meleset kabeh. Lah ini sentuh dengan tujuan yang sama lah meleset kabeh saudara. Semuanya badannya. Tapi dia mempertahankan itu sampai pagi. Dengan kata lain begini, ketika mungkin Yakub mulai kehilangan semangatnya. Dia membuat dirinya seolah-olah hampir kalah. Yakub punya kekuatan semangat lagi. Semangat lagi, dia berjuang lagi. Nanti kelihatan dia kalah, mau kalah dia udah kehabisan energi. Ini orang mulai memberikan tenaganya dikecilin lagi. Saya bayangin itu Tuhan saudara ya, ketemu sama kita. Itu yang namanya kekuatan itu diturunin entah minus berapa saudara. Supaya kita enggak poklek kabeh saudara. Di dalam doa-doa kita itu hadirat Tuhan enggak hadirat yang penuh kayak di surga saudara. Kalau itu hadirat penuh kayak di surga kita sudah enggak bisa berdiri saudara. Tapi itu hadirat itu sudah dibuat sebagaimana kita bisa menanggungnya. Dan itu aja kita bisa rasa yang namanya hadirat Tuhan yang begitu kental dan begitu tebal. Nah hari ini saya mau ajak saudara, waktu kita akan nanti nyanyi kita nyembah Tuhan. Minta Tuhan itu datang kepada kita dan Tuhan menghampiri kita dan punya hati yang kayak gini. Tuhan selama ini tak usahakan dengan caraku sendiri. Dan aku cuman berhasil sampai segini. Tapi kali ini sudah secukup Tuhan. Aku mau Engkau yang membuatnya. Aku mau Engkau yang memberkati aku dan membuatnya itu betul-betul secara legal itu jadi milikku. Yang tanda tangan surga. Berkat itu yang tanda tangan surga. Berkat itu bukan bau keringat. Berkat itu dari hadirat Tuhan. Kalau saudara merasakan hidup saudara ada di dalam masa yang berat dan berat dan berat dan berat. Saya kasih tahu saudara, belajarlah mengambil berkat dari hadirat Tuhan. Bukan berarti tidak kerja saudara. Saudara kerja itu saudara tinggal nerima. Tapi pada waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, itu seperti kayak gini loh saudara. Kalau saudara tahu kontrak, surat kontrak saudara ya. Saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, surat kontrak itu ditandatangani. Ya kontrak yang ini uang 100 juta buat Bu Tanti, yang dari sebelah sini. Oh ya yang ini 3 miliar juga buat Bu Tanti, yang sebelah sini gitu loh saudara. Itu dapatnya dari hadirat Tuhan, itu surat kontrak ditandatangani. Nah terus pada waktu kita keluar, kita kerja, itu seperti kita itu mencairkan ini surat kontrak ini. Loh ini loh sudah dicairkan, ini loh sudah tak bawa, tinggal saya cairkan. Nah terima. Nah banyak orang begini saudara, di dalam hadirat Tuhan dia minta ditandatangani, baru orang mergawe saudara ya. Ya enggak cair lah saudara, lah udah pernah dicairkan saudara. Bekerja penting, penting. Surat kontraknya penting, dapat dari hadirat Tuhan juga penting. Nah juga ada orang yang begini, kerja tok. Tapi enggak pernah bawa surat ini saudara. Jadi saudara dapatnya saiprit, kok angelmen dia diusahakan begitu rupa. Tapi percayalah saudara, kalau dapat dari hadirat Tuhan itu ada kemurahan dan kemudahan yang dari Tuhan. Satu kali Pak Lukas kemarin waktu berangkat pergi gitu ya. Saya bilang sama anak-anak saya pada waktu itu pas mereka semua ada di rumah. Pagi-pagi saya bilang, tidak ada yang boleh keluar dari rumah. Karena hari Sabtu saudara kan itu anak-anak libur.
Semua masuk di kamar, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan perjamuan bareng-bareng. Saya bilang gitu. Semua anak saya yang satu masih bangun tidur, saya nggak peduli. Pokoknya semua duduk, kita akan perjamuan bareng-bareng. Saya bilang gitu, pagi itu. Saudara, karena susah ngumpulin anak-anak itu kalau bersama-sama. Pagi itu kami berdoa, kami nyembah Tuhan, kami perjamuan bareng-bareng gitu. Siangnya saya pamer sama suami saya waktu telepon. Kamu gak ada, aku hari ini berdoa gak sendirian. Saya bilang gitu. Iya Be, sama-sama, sama Ken-Ken. Karena biasanya Ken-Ken itu yang saya suruh ngibot saudara ya. Sama Ken-Ken, enggak. Kabeh hari ini, kabeh tak suruh berdoa semua. Mau Be, mau semua duduk, semua berdoa, semua perjamuan pagi-pagi. Langsung sambutan suami saya gini, oh enggak layak kok bookingannya wis kebek kabeh. Ini padahal bookingan cancel loh, tapi tahu-tahu kamarnya kok kebek kabeh. Loh gitu saudara, saya tuh rada bangga-bangga gimana gitu loh saudara. Oh gitu cara kerjanya, saya gitu cara kerjanya. Segampang itu ya. Bukan berarti tidak kerja, kerja. Tapi masuk dalam hadirat Tuhan, kasih waktu Tuhan tanda tangan. Dan di dalam hadirat Tuhan punyalah rasa kayak gini, jangan pergi Tuhan, jangan pergi. Sepanjang hari ini aku tidak akan membiarkan engkau pergi, engkau harus memberkati aku. Engkau harus membuat hidupku jadi berkat buat orang lain. Nah apa yang terjadi jika Tuhan itu memberkati seseorang? Dalam perikop Yakub yang pertama setelah kejadian itu, yang terjadi adalah Yakub berdamai dengan Esau. Kalau saudara di dalam hadirat Tuhan, saudara ada di Yabok, saudara bergumul dengan Tuhan dan saudara mendapati Tuhan memberkati hidup saudara. Yang pertama, musuh saudara akan didamaikan dengan saudara. Orang yang selama ini memusuhi engkau akan didamaikan dengan engkau. Tanpa engkau harus membela dirimu. Tuhan itu segampang itu loh. Tuhan merubah hati kita, Tuhan juga merubah hati musuh kita. Dan tiba-tiba semua menjadi baik. Hal yang kedua yang terjadi, kalau Tuhan itu memberkati adalah Yakub itu bisa membangun kemahnya. Artinya begini, yang selama ini dia bangun untuk kerajaan orang, kerja bar entek gumangan. Ini kan bangun kerajaannya orang saudara ya. Kerja kesel-kesel, bar entek go. Dihabiskan untuk berobat. Dihabiskan untuk, mertua saya pernah cerita itu. Dia kerja angel-angel, habis ditipu orang. Waduh itu kecewanya luar biasa. Kerja angel-angel, ditipu tuh begitu saja. Waduh itu luar biasa sakit hatinya. Itu kerja untuk bangun kerajaannya orang. Tapi saudara firman Tuhan berkata, kalau Tuhan memberkati engkau, engkau akan bisa membangun kemahmu. Engkau bisa membangun yang Tuhan berkati dalam hidupmu, tidak bocor begitu saja kemana-mana. Engkau akan dapat betul-betul menikmatinya. Dan yang ketiga, ketika Tuhan itu memberkati kita, maka yang terjadi adalah Yakub itu masuk ke dalam Kanaan, tanah perjanjian. Ini warisan rohani dari ayahnya, dari kakeknya. Dia menikmatinya. Nah saudara, Yakub di perikop ini yang kita baca tadi, hal yang terakhir saya mau bagikan adalah begini. Tuhan tanya sama Yakub, siapa namamu? Ketika Yakub berkata, Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Dan pertanyaan orang itu, siapa namamu? Dibutuhkan kejujuran untuk mengatakan siapa nama kita. Kenapa kalau hari itu Yakub berkata, siapa namamu? Dan Yakub bilang, aku Yakub. Aku penipu Tuhan, aku buntut. Aku ini orang yang penuh dengan kelicikan. Aku ini selalu pakai siasat. Aku si tukang gulat. Tuhan berkata, betul. Namamu Yakub. Tapi hari ini Tuhan berkata, mulai hari ini engkau kuberi nama yang baru. Israel. Artinya nama Israel adalah Pangeran Allah. Atau dipilih untuk sebuah tujuan.
Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, siapa namamu? Saudara punya nama dari masa lalu saudara. Oh iku tukang tipu. Oh iku sing bangkrut terus. Oh iku sing tidak pernah keluar dari masalah ekonomi. Oh itu tukang utang. Oh itu yang ngambil suami orang. Oh itu yang ngambil istri orang. Oh itu yang anak-anaknya gagal. Oh itu sing tahu percobaan bunuh diri. Itu nama kita saudara. Siapa namamu? Yakub. Tuhan, siapa namamu? Waktu saya bilang, Tanti Tuhan. Tanti itu tidak cuma sekedar Tanti. Tanti yang pernah gagal Tuhan. Tanti yang rumah tangganya pernah mau cerai Tuhan. Tanti yang pernah tidak bisa nyekolahin anak Tuhan. Tanti yang pernah malu gara-gara mau bikin sekolah dan gak jadi Tuhan. Tanti itu yang pernah punya masa lalu yang jelek Tuhan. Itu Tanti. Dan Tuhan berkata begini, sejujur apa waktu engkau ditanya, siapa kamu? Menentukan nama kita yang baru. Saya berkata, malam ini waktu kita datang sama Tuhan, bilang gini, Tuhan, ini loh Tuhan, aku Tuhan. Dengan semua kegagalanku, dengan semua masa laluku, dengan semua kebobrokanku tak bawa sama Tuhan. Kasih aku nama yang baru Tuhan. Tuhan akan memberi engkau nama yang baru, yang dicintai, yang dikasihi, yang diberi masa depan. Mari kita buka ayat kita yang terakhir dan saya undang para pemain musik. Mari kita akan membuka di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat 26 firman Tuhan berkata begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan janji dari masa lalu kita yang gak karu-karuan. Tuhan janji Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Tuhan tuh memberikan kepada kita hati yang taat. Kalau selama ini kita cuma tahu bergulat, selama ini kita cuma tahu mengusahakan dengan cara kita sendiri. Malam ini waktu kita nyanyi nyembah Tuhan, ayo terima hati yang baru. Amin, saudara.